Wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 linguistik ingin menjabarkan hasil materi mengenai dialektologi. Baik, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya yang berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 anak. Yang pertama ada Amelia Korea, yang kedua ada Dika Iskiana Noviana, yang ketiga ada Nilna Munasania, yang keempat ada Kori Aina Salsabila, yang kelima ada Rima Ayu Astuti, yang keenam ada Riana Zahra Febri, yang ke-7 ada Tuhfatul Laili Maulida, dan yang terakhir yang ke-8 ada Yesenia Andita. Baik, lanjut ke bab pertama, yaitu konsep dasar dialektologi. Istilah dialektologi berasal dari kata dialek dan kata logi. Kata dialek berasal dari bahasa Yunani dialektos. Kata dialektos digunakan untuk menunjuk pada keadaan bahasa di Yunani yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa yang mereka gunakan. Adapun kata logi berasal dari bahasa Yunani, logos, yang berarti ilmu. Gabungan dari kedua kata ini beserta artinya membawa pengertian dialektologi sebagai ilmu yang mempelajari suatu dialek saja dari suatu bahasa dan dapat pula mempelajari dialek-dialek yang ada dalam suatu bahasa. Dialektologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang dialek atau salah satu cabang linguistik yang mengkaji perbedaan-perbedaan isolek. Isolek adalah istilah netral untuk perbedaan dialek. Dengan memperlakukan perbedaan tersebut secara utuh, bidang ini meneliti variasi bahasa berdasarkan distribusi geografis dan mencakup topik seperti percabangan dari dua dialek lokal dari induk bahasa yang sama. Dialektologi memeriksa unsur tata bahasa, leksikon, dan fonologi yang terkait dengan daerah tertentu. Pengertian dialektologi menurut para ahli yang pertama, yang menurut Frida Laksana pada tahun 2001 mengemukakan dialektologi merupakan ilmu tentang dialek atau cabang dari linguistik yang mempelajari variasi-variasi bahasa dengan memperlakukannya sebagai struktur yang utuh. Sementara itu, menurut Parteda pada tahun 1988 berpendapat bahwa dialektologi disebut pula variasi bahasa berdasarkan geografi, serta ilmu yang membanding-bandingkan bahasa-bahasa yang masih serumpun untuk mencari titik persamaan dan titik perbedaannya. Baik, yang kedua, bab kedua, bidang kajian dialektologi. Dialektologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari variasi bahasa. Yang dimaksud dengan variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bentuk yang terdapat dalam suatu bahasa, atau bisa diartikan dengan variasi yang terdapat di wilayah tertentu, ataupun yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup semua unsur kebahasaan, yaitu fonologi, morfologi, leksikon, sintaksis, dan semantik. Pengertian dialek. Menurut Chaya, pada tahun 1995, mengemukakan dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Menurut Al-Wasilah, pada tahun 1993, mengemukakan dialek merupakan bahasa kelompok penutur tertentu yang melibatkan keteraturan yang sistematik dan membentuk dialek dari bahasa yang sama. Yang ketiga, menurut Parera, pada tahun yang sama, pada tahun 1993 mengemukakan bahwa dialek adalah variasi dari sebuah bahasa standar yang bercirikan daerah atau variasi bahasa yang bersifat regional dan merupakan sebuah bahasa standar mempunyai perbedaan-perbedaan kecil dalam bidang fonologi, morfosintaksis, semantik, berdasarkan daerah pemakaiannya. Selanjutnya, menurut Weijen dan kawan-kawan dan Ayat Rohaidi pada tahun 2002, dialek adalah sistem kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat yang lain yang bertetangga yang menggunakan sistem berlayanan walaupun erat hubungannya. Contoh dari dialek itu sendiri seperti dialek Banyumas. Dapat kita katakan dialek karena pada dasarnya variasi ini merupakan bagian dari bahasa Jawa, tetapi memiliki variasi dalam pengucapan kata atau frasa tertentu. Misal orang Banyumas akan mengatakan langkah untuk orang ono, artinya tidak ada. Butul untuk teko, artinya tiba. Rika untuk kowe, artinya kamu. Dialek Magelang. Aku meh lunga neng Magelang be ibuku. Artinya, aku mau pergi ke Magelang sama ibuku. Dialek Banyumas. Nyong bera ngerti ke karepi kepriwe. Artinya, aku saja tidak mengerti kamu kemauannya bagaimana. Yang terakhir ada dialek bahasa Jawa. Endoke sekilo harganya pira. Artinya, telurnya 1 kilogramnya harganya berapa? Kesimpulannya adalah dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur dalam bentuk ujaran setempat, yang merupakan penilaian hasil perbandingan dengan salah satu isolek lainnya yang dianggap lebih unggul. Baik, lanjut ke bab yang kedua, ideolek. Pengertian dan contoh pengertian ideolek merupakan variasi bahasa yang bersifat individual. Variasi tersebut hanya terjadi pada satu orang dan berbeda dengan orang lain. Ideolek dapat dicirikan dari warna suara seseorang. Biasanya hanya dengan mendengar warna suaranya, kita akan tahu siapa yang berbicara. Ideolek merupakan ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang yang bisa saja berbeda dengan orang lain, sehingga menjadi ciri khas orang tersebut. Ideolek ini dipengaruhi oleh latar belakang penutur. Dalam konsep ideolek, setiap orang mempunyai variasi
bahasa yang berbeda. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Menurut Chair dan Agustina pada tahun 2010, mengemukakan ideolek juga merupakan ragam bahasa yang unik pada setiap individu. Hal ini diwujudkan dengan pola pilihan kosakata atau idiom, tata bahasa atau pelafalan yang unik dari perseorangan. Apabila dibandingkan bahasa perseorangan dengan bahasa orang lain, maka akan tampak setiap orang akan memiliki keunikan dari orang lain, walaupun mereka sama-sama berasal dari suatu masyarakat bahasa. Contohnya, orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi atau akademisi akan sering mengatakan perspektif saat dia berbicara, dan kata atau frase tersebut timbul karena kebiasaannya menggunakan kata tersebut. Ada 100 orang penutur yang menggunakan ideolek yang berbeda, maka akan ada 100 ideolek dengan ciri masing-masing yang meskipun sangat kecil perbedaannya, tetapi masih tetap menunjukkan ideolek yang memiliki karakter. Ketika Syahrini berinteraksi dengan orang lain untuk menyampaikan informasi ataupun gagasannya, seseorang dapat mengenali diksi yang menjadi jargonnya tanpa harus melihat langsung. Baik, sampai sini saja materi yang bisa kami jabarkan mengenai dialektologi, ideolek, dan dialek. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.